Halo, kembali lagi dengan saya Muisa Senohaki di tutorial Game Maker yang ketiga ini atau part 3. Sebelumnya kita sudah membuat di part 1 kita sudah membuat objek player, dan di part 2 kita sudah mengisi agar player itu menembak. Dan di part 3 ini kita akan membuat objek musuh dari player ini. Seperti biasa, sebelum membuat objek kita harus buat sprite-nya dulu, itu gambarnya dulu. Kasih nama sprite sp underscore musuh atau enemy, bebas, terserah gimana kalian aja mau ngasih nama kayak gimana. Yang penting pakai sp ini sebagai simbol bahwa itu sprite objek, obj itu simbol bahwa itu objek. Nah, sekarang edit sprite, dimana kita harus membuat gambarnya. Width lebar 64 atau height panjang 64 seperti ini. Kalian bisa membuat bebas kayak gimana musuhnya, berhubungan ini di luar angkasa gitu ya. Jadi paling musuhnya batu kayak asteroid, batu luar angkasa. Kalian bisa membuatnya sendiri. Seperti ini, misalnya seperti ini ya. Atau kalian bisa menggambar lebih bagus, mungkin ya gambar sendiri aja gitu. Nah, bisa seperti ini. Tapi saya sebelumnya sudah menggambar batu luar angkasa itu atau asteroid itu, jadi saya tinggal memasukkan saja di sini. Ini hapus dulu. Nah, seperti ini kira-kira asteroidnya. Jika kalian ingin membuat asteroid itu berputar, dan ini caranya ke animation, rotasi clockwise itu jadi searah jarum jam ke kanan, sedangkan counter clockwise ke kiri, berlawanan arah jarum jam. Nah, kita di sini buat 4 frame, jadi ada 4 putaran itu. Setiap frame itu berbeda gambarnya gitu, bermutar gitu. Karena ini terlalu cepat, kita bisa mengcopy fastenya masing-masing frame yang berbeda. 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, copy 1 2 3 4 5. Nah, jika seperti ini. Jika kalian misalnya mau ngedit gambarnya gitu biar lebih kayak gimana gitu, bisa ke image. Kalau ke animasi bisa misalnya animasi kayak perputaran kayak gini. Nah, sprite sudah dibuat, kita modify max-nya dulu. Ini jadi daerah ini tuh daerah sentuh sprite dari gambar sprite musuh ini. Kalau ini kan kotak, kalau kan nggak beraturan, tapi area sentuhnya kotak gitu. Jadi walaupun nggak kena gambar yang ini, kena ini juga bisa kesentuh. Jadi kita perhalus lagi supaya pas sama lekukan sprite ini dengan cara di save nya jadi presis. Nah, karena ini ada putarannya, jadi ada gambar yang lain dari gambar yang pertama. Gambar keduanya misalkan beda kan, mutar. Jangan di checklist gitu. Kita bisa perhalus lagi.
232 ya cukup. Itu oke. Nah setelah itu kita buat objeknya, obj underscore musuh atau enemy bebas lah ya. Di sini isi sprite-nya sp musuh. Nah jika sudah kita bisa taruh di sini misalnya. Seperti itu. Coba play. Nah jadi berputar. Jika misalnya terlalu cepat bisa dikurangin lagi putarannya, ditambah lagi copy paste yang tadi. Nah belum terjadi apa-apa ya karena belum dikasih program. Sekarang kita kasih program untuk ngancurin asteroidnya. Jadi dari video yang part 2 sudah benar, tapi ada tambahan di mana ini yaitu add event outside room, langsung destroy the instance. Bisa menggunakan destroy the instance yang ini, bisa menggunakan kode juga, menggunakan kode dengan masukin instance destroy. Nah seperti ini, karena ini cuman misalnya ada cuma satu kodenya, yang pakai yang simple aja, yaitu yang ini pakai di sini di objek destroy instance. Ini digunakan karena ketika kita menembakkan, kita menembakkan peluru, jadi pas pelurunya keluar dari room ini hancur gitu, nggak maju terus ke atas nih. Jadi pas keluar room ke area yang hitam ini, keluar ke area dari area room yang kita buat ini, yang udah ukurannya diatur, ketika keluar jadi pelurunya hancur, nggak terus ada. Nah sekarang kita buat dulu nyawa dari musuh itu sendiri. Dan di sini buat add event create, langsung kita masuk short code yang ini. Nah kita masukkan misalnya nyawa atau health atau bebas lah ya, atau life atau apapun. Di sini saya akan menggunakan nyawa biar gampang. Nyawa sama dengan 5. Jadi nyawa ini, nyawa dari musuhnya asteroid itu adalah 5. Oke, kita buka ke objek peluru, masuk step. Nah di sini kita buat hit, kita buat kode seperti ini, hit sama dengan instance place x. Objek musuh. Nah hit instance place ini jadi mencari gimana ya, mencari si peluru ini deh ketemu gitu, pas ketemu sama OBJ musuhnya gitu. Nah dimasukkan ke dalam hit, ke variabel hit. Kita if hit tanda seru sama dengan no one. Nah no one ini mengecek posisinya,
mengecek posisi fungsinya. Jika kalian misalnya lebih jelas lagi kalau kurang kurang jelas dengan apa yang saya jelaskan, bisa cari di sini no one atau instance place, ada di sini penjelasannya yang saya tahu gitu ya. Ini untuk pertemuan tabrakan atau collision hampir sama kayak ini collision ini nih. Nah, di dalam if ini kita masukkan hit nyawa. Nah, ini hit kan yang tadi saya katakan, jadi pertemuan gitu, tabrakan kayak collision lagi. Jadi setiap kali si objek pelurunya ini bertemu dengan objek musuh, maka hit kali nyawa dikurangi 1. Jadi nyawanya terus ngurangin gitu, setiap ketemu ngurangin 1. Nah, seperti itu. Instance destroy. Nah, instant destroy ini untuk menghancurkan objek pelurunya itu. Jadi setiap ketemu objek musuhnya hancur gitu. Jadi nggak kayak ngelewat gitu, jadi kayak yang nembak aja lah gitu. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke objek musuh, add event step. Nah, di sini kita masukkan kode if nyawa sama dengan 0, instance destroy ya. Jadi jika si nyawa ini 0, nah nyawa itu 0, berarti ini menghancurkan sendiri gitu, hancur gitu ininya objek musuhnya. Jadi kan kalau ditambahin terus, nah seperti kode di sini, kalau ditambahin terus ngurangin 1 per 1 setiap ketemunya gitu, setiap kenanya, setiap peluru itu kena. Jadi pas 0, maka si objek musuh ini akan hancur. Kita coba saja biar lebih mengerti gitu ya. Nah, kan 1, 2, 3, 4, 5 hancur kan. Nah, jadi kayak kelihatannya kayak yang nembak itu pelurunya. Kalau misalnya kita di sini nggak pakai instant destroy pas ketemu, jadi pelurunya cuma ngelewat aja, gak hancur gitu. Selanjutnya nanti si pelurunya itu bakal ngelewat aja gitu, tapi tetap kehitung gitu. Tetap ngurangin 1 si nyawanya itu. Kita modif lagi di sini. Plus 5. Kenapa plus 5? Y nya plus 5 karena jadi nyentuhnya teh di sini nih, di ujung, gak di tengah. Kalau Y doang di tengah gitu, jadi si pelurunya teh kelihatan masuk dulu ke objek ini gitu. Kenapa Y? Karena
Y, kalian bisa lihat ini di sini Y itu uh, ke atas ke bawah, kalau X itu ke pinggir kan ya. Nah, sekarang kita kasih musuh, jadi si musuhnya itu bergerak gitu, nggak diam. Kayak kalau diam gitu kan gampang ya. Kalau diam kan gampang ngancurinnya gitu. Kayak objek peluru kita tinggal di sini V speed, V itu vertikal, V speed sama dengan 2 ya, biar nggak terlalu cepat, nggak susah juga gitu. Nah, jadi kan ke bawah nih. Nah, di video selanjutnya kita akan menggunakan timelines untuk munculnya musuh gitu, jadi beraturan munculnya di waktu. Jadi video saat ini sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika ada yang mau ditanyakan.